Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Talk. Judul renungan hari ini, saat mengalami mujizat. Untuk hari ini pembacaannya Matius 11 ayat 20 sampai ayat 24. Silakan saudara baca, saya taruh di deskripsi video ini. Matius 11 ayat 23, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tuhan tidak pernah bermaksud menjadikan mujizat sebagai tujuan akhir. Mujizat bukan tujuan utama. Mujizat hanya sebuah alat. Alat untuk apa? Alat agar manusia yang mengalami mujizat itu jadi bertobat dan semakin dekat dengan Tuhan. Jika kita tidak memahami hal ini, maka kita hanya akan menjadi pengejar-pengejar mujizat, tapi tidak akan pernah bertobat. Ada 3 kelompok orang Kristen berkenaan bagaimana respon mereka saat mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Saudara, saya ajak, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Kita termasuk dalam kelompok yang mana? Yang pertama, mengalami mujizat tapi tidak bertobat, alias berespon buruk. Apakah ada orang Kristen model seperti ini? Ada. Banyak malahan. Lihat saja bagaimana Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida maupun Kapernaum. Di kota-kota ini, Yesus sangat banyak mengadakan mujizat. Tapi respon mereka sangat buruk. Mereka tidak juga bertobat. Sedemikian parahnya, respon dari kota-kota ini sampai-sampai Yesus membandingkan dengan kota Sodom yang sedemikian jahat. Bahwa jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti yang terjadi di kota-kota ini, tentu kota Sodom masih berdiri sampai hari ini. Dengan kata lain, kota Kapernaum itu lebih jahat daripada Sodom. Jahat karena tegar tengkuk dan keras hati. Ketika Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, Dia ingin kita benar-benar bertobat. Selain bertobat, Tuhan juga ingin kita menjadi semakin dekat dengannya. Contoh lain yang tak kalah buruknya adalah 9 dari 10 orang kusta yang telah disembuhkan Tuhan. Hanya 1 yang datang kepada Tuhan dan bersyukur. Sedangkan yang 9 orang justru menjauh dari Tuhan begitu sudah disembuhkan. Yang ini bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga kebangetan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti itu. Coba pikirkan, mujizat dan kebaikan Tuhan seperti apa yang telah kita terima? Apakah kita merespon mujizat Tuhan itu dengan sikap hati yang benar, yaitu bertobat dan menjadi semakin dekat dengannya? Salah satu alasan mengapa Yesus melakukan mujizat adalah supaya kita bertobat dan semakin dekat dengannya. Kedua, mengalami mujizat dan berespon baik. Seperti yang kita bahas pada poin yang pertama, salah satu tujuan Tuhan melakukan mujizat adalah supaya kita bertobat dan semakin mendekat dengannya. Petrus dan nelayan yang lain mengalami mujizat. Semalam-malaman mereka berusaha menangkap ikan tapi tidak mendapatkan seekor pun juga. Namun begitu Yesus memerintahkan mereka untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak, sampai-sampai jala mereka hampir koyak. Hebatnya, begitu mengalami mujizat, Petrus tidak sibuk dan keasikan dengan hasil tangkapan itu. Sebaliknya, Petrus tersungkur di depan Yesus
dan bertobat. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Saudara, saat Tuhan melakukan mujizat bagi kita, biarlah kita meresponnya dengan baik, yaitu bertobat dan semakin dekat dengannya. Dan yang ketiga, tidak mengalami mujizat tapi berespon baik. Ini adalah level orang Kristen yang dewasa rohani. Imannya kepada Tuhan tidak diukur dari apakah ia mengalami mujizat dari Tuhan atau tidak. Ia mengikut Tuhan karena mengasihi Tuhan dan bukan hanya mengejar mujizat-mujizatnya saja. Contoh paling jelas dalam Alkitab adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari dapur api yang menyala, mereka tetap tidak menyembah patung buatan raja. Mereka percaya dan mengasihi Tuhan, tidak peduli apakah mereka mengalami mujizat atau tidak. Sejujurnya sikap seperti itu tidak mudah. Begitu mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan saat kita sakit dan disembuhkan. Tapi apakah kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan di saat kita tidak sembuh, bahkan menjadi lebih parah dari sebelumnya? Sembuh atau tidak, diberkati atau tidak, mengalami mujizat atau tidak, pastikan kita tetap percaya bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Tuhan mencari iman seperti ini, sebab ini adalah iman yang dewasa, bukan iman kanak-kanak. Kasih kita kepada Tuhan tidak ditentukan oleh apapun, termasuk tidak ditentukan oleh terjadinya mujizat atau tidak. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, tak peduli kita mengalami mujizat atau tidak. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Kalau saudara terberkati, bantu support dengan like, komen, dan share video ini. Kalau belum subscribe, bantu subscribe, nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.